Wah, orderan nih, alhamdulillah. Wah, dia ngechat. Bang, jangan lupa cabai rawitnya ya, saya lagi ngidam nih makan gorengan sama cabai rawit. Hei, cakep, customer lagi ngidam. Oke Mbak Reni, cabai rawitnya siap. Luncur. Bang, gorengan bang. Aman. Cabai hijau jangan lupa, cabai hijau. Siap. Tolong ngidam ini. Tahu, nang gue. Paham kan? Campur kan, kalau ngidam campur. Wih, campur. Cabai hijau yang banyak, cabai hijau. Campur cabai hijau. Oke, nih bang. Sip, makasih Cabai bang ya. hijau di dalam. Thank you bang. Ah ini nih Bu, gorengannya Bu, Bu Rani. Oh bang, gimana sih? Kok nggak ada cabai rawitnya? Kan saya sudah bilang bang, harus ada cabai rawitnya. Tuh. Ah masa sih Bu? Tadi saya lihat udah dimasukin cabai rawitnya. Apa dia lupa ya? Wah iya kok nggak ada. Gimana ya? Saya tuh ngidam bang, pengen makan gorengan tuh pakai cabai rawit. Ih, si abang mah, gimana sih? Iya tadi udah ada Bu, di situ. Mana buktinya? Mana? Apa sih? Ini mas, saya kan pesan gorengan pakai cabai rawit, tapi nggak ada cabai rawitnya. Gimana sih? Ya udah kamu makan aja, nggak apa-apa, nggak ada cabenya juga. Males, masa makan gorengan nggak ada cabai rawitnya? Lagian di rumah juga nggak ada stok cabai rawitnya. Bang, gimana nih? Gimana Pak? Tadi sih tukang gorengan ini udah tinggal dikit, takutnya udah keburu tutup. Apa mau saya bantu cari lagi cabai rawitnya? Ya udah, masa gara-gara cabai rawit aja? Istri saya kan lagi ngidam ini, masa nggak bisa kesampaian? Ntar anak saya bisa ngiler lagi. Ya udah kalau gitu saya cari Pak cabai rawitnya. Ya udah, saya antar yuk. Udah. Kamu tunggu sini, aku Buruan. cariin dulu ya. Iya Bu. Udah jangan ngambek lagi. Iya. Aku cariin dulu ya. Bang. Bang, kok bisa nggak sih tadi cabai hijaunya? Nggak tahu Bang. Saya udah tungguin itu tadi cabai hijaunya. Saya tungguin, sempet saya minta tambah. Bang tambahin lagi Bang cabai hijaunya Bang. Ditambahin sama tukang gorengannya. Saya cek lagi, wah bener banyak nih. Lupa kali abangnya. Yah, tutup Pak. Gimana dong Pak? Mau cari tempat lain apa gimana? Iya nih, gimana? Yaudah, kita cari tempat lain aja. Gak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Ayo Pak, Ayo. langsung. Bang, tunggu sini dulu ya. Siap. Bang, ada cabai rawitnya nggak ya? Waduh, cabai rawitnya habis pak. Udah dibikin sambal. Mau sambal hijau? Enggak bang, saya butuhnya cabai rawit. Waduh, udah gak ada pak. Ya udah bang, makasih ya. Ya, Pak. Gimana Pak? Ada cabai rawitnya? Gak ada cabai rawitnya. Wah, kita cari tempat lain lagi dong. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh Bang. Wah, Kenapa Pak? aduh. Kenapa Pak? Aduh, aduh. Kaki saya kram bang. Ya udah istirahat dulu Pak. Iya, ya, aduh. Mas, saya boleh minta tolong nggak? Tolong. Iya, Tolong apaan? tolong anterin saya ke rumah saya, deket kok, situ nggak jauh. Soalnya saya kalau jalan kaki takut dan malam. Takut? Iya. Kenapa? Ya takut aja. Pak, gimana nih Pak? Ada orang minta tolong. Ya udah bang, antarnya dulu. Saya sambil istirahatin kaki saya nih. Kaki saya Beneran kram. nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah Mas. Ya Mas. Pak, tunggu sini ya Pak. Nanti saya balik lagi. Ya udah. Emang kenapa pakai takut pulang Pak? Kan ke rumah sendiri. Gini mas, ini. Hah? Tuh, lihat tuh. Ya. 2 hari yang lalu tuh ada yang gantung diri mas.
Serius? Seriusan. Tuh, bekas talinya aja masih ada tuh ngegantung di situ. Ngeri banget. Orang-orang sini tuh takut Mas mau ngelepasin. Katanya sih kedenger ada yang suara orang lain. Ngeri banget sih. Ya Bu. Udah dapat belum cabai rawitnya? Belum Bu. Ih, gimana sih? Cari cabai aja muter-muter. Emang nggak ada tempat lain? Ke pasar kek? Ih, gimana sih? Buruan. Udah malam nih, udah ngantuk. Ya ini gue lagi dicariin Bu. Ya udah buruan. Ya Bu, ya Bu. Kok tiba-tiba gue jadi merinding gini ya? Ini gue susul si abang ojol aja dah. Kenapa bang? Itu tambang bekas orang gantung diri. Gantung diri? Ini talinya masih ada. Belum lama. Udah buru. Bener, Bang. Hei bang, pada takut ini sih. Buru-buru, aduh. Buru. Ayo bang, cepetan. Bu, bangun. Ini cabai rawit ini. Lama banget sih, Pak. Ini nih cabainya nih. Makasih ya. Enak. Enak dong. Makasih, Mas. Pak. Harus sampean juga bang. Iya. Makan cabai rawit. Senang ngidam malam ini emang bener-bener bikin keringetan. Ditambah cerita horor, bikin parno aja. Tapi syukur alhamdulillah, gue bisa selamatin ngidamnya Mbak Reni. Next, kalau ada orderan gorengan lagi, gue akan lebih teliti lagi. Ya, gue pastiin bener-bener cabai rawit ada di kantong gue. Lo pada tahu nggak sih? Kalau gua tuh udah sering banget nganterin pakai COD. Pasti pada mikirnya gampang kan ya? Tinggal antar barang, dapat bayaran, udah. Tapi nggak semudah itu. Beda lagi kalau udah ketemu customer. Beda cerita. Mau antar barang malah jadi drama. Kalau nganter pakai COD itu berat banget. Kalau lu nggak percaya, lu lihat aja nih cerita gua. Assalamualaikum, Bu Yati. Ya bang, apa bang? Ada paket atas nama Bu Yati. Cepet amat sih bang nyampenya. Perasaan saya mesennya baru tadi siang dah, jam 11-an, iya. Kebetulan lagi ada promo kilat Bu Yati. Jadi nggak sampai sehari, ini barang udah sampai langsung ke customer. Kenapa Bu? Kebelet? Kagak. Terus? Terus, ya ini dibayarnya harus sekarang gitu? Iyalah Bu, ini kan COD. Jadi sampai Ibu langsung bayar. Oh ya, totalnya jadi 180.000.
Aduh, masalahnya saya belum megang duit. Duitnya belum masuk gitu, ya. Tenang, sekarang mah gampang Bu. Pakai M-Banking, tinggal transfer. Transfer aja. Transfer. Aduh. Itu masalahnya. Di bank juga kagak ada dana, kagak ada duit. Duitnya kan baru masuk besok. Iya, gitu. Lah terus gimana Bu? Apa ini saya bawa balik lagi? Batalin aja ya? Jangan dibatalin. Abang tunggu di sini, saya mau pinjam dulu ke tetangga. Ya, bentar, tunggu sini. Mbak Dea, Assalamualaikum. Mbak Dea. Bu Yati, ada apa? Tumben malam-malam gini ke rumah saya. Saya ada perlu banget sama... Bang, itu paket saya. Bukan, paketnya Bu Yati. COD. Oh, ini kebetulan orangnya. Iya, ini saya lagi nunggu dibayar. Maksudnya gimana Bu Yati? Jadi gini Mbak Dea, saya pengen pinjam duit buat bayar COD. Kirain ada keperluan penting malam-malam ke rumah saya. Ternyata mau minjem duit. Makanya kalau nggak punya duit tuh jangan suka pesen online, COD terus, belanja online terus. Sekarang mau minjem duit ke rumah saya. Aduh, gimana sih? Mbak Dea, kalau kagak mau minjemin duit ke saya, ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak usah juga ngata-ngatain saya kali. Masalahnya bukan saya kagak punya duit, saya cuma nggak megang duit, kagak ada uang cash. Kalau KTM juga males banget, udah malam. No, lihat no, gelap, udah malam. Bu Yati kok ngegas? Kalau nggak punya duit makanya jangan suka pesen-pesen online. Astaga, ya ampun Dea. Lagian sih Bang, ngapain sih pakai nungguin saya? Jadi ketahuan kan tadi, bukannya tunggu aja di rumah saya. Ya saya ke situ kan biar cepet selesai. Saya mau narik lagi Bu, bukan cuma ngurusin COD Ibu doang. Gimana dong Bu? Ada uang ya? Lah kan tadi situ lihat sendiri, saya gagal dapetin pinjamannya. Nih sekarang saya harus cari pinjaman lagi. Tunggu di sini, sabar, jangan bawel. Nih saya harus ke rumah Bu Ria. Tunggu. Terus gimana Bu? Bu, buruan Bu. Bu Ria, Assalamualaikum. Bu Ria, Bu Ria, Bu Ria. Waalaikumsalam. Bu Yati, tumben kok malam-malam begini? Saya kesini mau pinjem duit. Bentaran aja, ntar saya ganti. Tenang aja. Aduh, maaf ya Bu Yati, saya nggak punya uang cash. Kalaupun ada, adanya di ATM suami. Tapi itu pun pulangnya nanti malam. Maaf ya Bu Yati. Aduh, udah jam berapa ini ya? Ngapain kau tengok-tengok di sini? Maling lo ya? Lagi nungguin Bu Yati. Bu Yati lagi minjem uang buat bayar COD. Bu Yati kan rumahnya di situ. Ngapain lo tengok-tengok di sini? Itu siapa Bu Yati? Oh, itu cuma ojol. Gak tahu dia mau ngapain. Bu Yati, Bu, tolong saya Bu. Bu, tolongin saya. Yaudah, saya kesana dulu ya. Bentaran aja. Iya Bu Yati. Ada apa ya? Kok diikutin ojol? Apaan sih Bang? Ini, saya
saya dikiranya maling. Saya kan mau nganter paketnya COD Bu Yati belum bayar ini. Bener nih Bu Yati, nungguin Bu Yati. Iya, bener. Dia nungguin saya. Jadi gimana nih Bu? Bayar sekarang apa gimana? Astaga, pinjem duit cuma buat bayar COD. Lagian, lagu banget sih. Gak punya duit, belanja online. Untung gak jadi minjemin. Bang Andre, saya minjem duitnya ya. Besok saya ganti. Saya lebihin malah. Tenang aja. Ya, pinjem. Aduh, kok jadi saya sih Bu yang bayar COD-nya? Elah, Bang Andre. Giliran saya mau minjem duit aja, pakai ngeles segala. Kagak inget apa dulu? Saya kan pernah nolongin Bang Andre. Waktu itu Bang Andre mau pinjem duit ke saya, terus saya kasih. Masa sekarang saya lagi kesusahan, kagak mau ditolongin? Tolongin apa? Ya. Yang jadi masalahnya nih Bu, kalau saya bayarin COD Ibu, bisa seminggu saya nggak makan, perut jadi lapar. Tenang aja Bang Andre, besok saya pasti bayar. Saya lebihin. Ya, tenang. Bener ya Bu? Iya, elah tenang aja. Nih 200.000. Tapi ingat, besok ganti ya. Iya, siap. Tenang aja. Berapa tadi saya? 180.000. Berhubung abang tadi udah capek ngikutin saya ke sono kemari, ke sono kemari. Nih, saya lebihin 20.000. Jadi 200.000. Betapa dermawannya kan saya? Alhamdulillah. Ya Bu, Ibu dermawan. Saya pamit dulu Bu. Iya. Makasih Bang Andre. Tenang aja, oke? Aduh, mimpi apa sih semalam gua? Ya, sebenarnya mah gue kapok nggak kapok ya. Kalau setiap dapat orderan COD, gue tuh jadinya dak-dikduk. Aduh, ini tuh dibayar apa kagak gitu. Gue takut ribet kayak tadi. Ikut kesana kemari, kesana kemari. Habis waktu gue. Mending kan kayak tadi gue dapet tambahan. Lah kalau kagak. Jadi ojol itu tiap harinya selalu aja ada cerita yang unik, menarik, yang bikin hati itu jadi campur aduk. Ya kadang dapat pelanggan yang seru, pelanggan yang banyak drama. Satu yang selalu bikin inget, saya pernah dapat pelanggan ibu-ibu yang pengen ketemu sama cucunya. Saya kira cuma antar biasa aja gitu. Taunya malah jadi saksi haru hubungan antara nenek dan cucunya. Wah, ada orderan nih. Bu Rahayu. Jalan Melati nomor 5. Nah, di sana nih, deket nih. Alhamdulillah, oke lah, gas. Misi Bu, ojol. Iya Mas, Mas Januar ya? Iya Bu, Ibu Rahayu ya? Iya, Wah, mau kemana nih Bu? mau nengokin cucu udah lama, Oh. mau bawain jajanan nih. Oh ya udah, sini Bu. Ya. Helmnya Mas. Iya, ini helmnya Bu. Ah iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya. Oke. Ya. Udah Bu? Udah? Ya. Ayo Mas. Yuk. Bu, udah berapa lama nggak ketemu sama cucunya? Udah lama Mas, makanya Ibu kangen. Tadi malam anak Ibu telepon nangis-nangis. Kayaknya itu ada masalah rumah tangganya Mas. Oh
gitu, Bu. Iya. Iya, emang sih sama cucu itu pengennya kita ketemu tiap hari ya, Bu ya. Iya, pengennya. Emang dia cucu ibu itu udah nggak pernah ke rumah ibu ya? Gak pernah, udah lama. Makanya ibu ke sana sekalian nganterin jajanan. Oh iya, Bu. Emang nggak pernah dianterin itu sama bapaknya? Emang kerja apaan bapaknya, Bu? Kerjanya sama sama Mas. Tapi males nggak mau nganterin tuh si miswarnya. Oh gitu, Bu. Iya. Aneh ya nggak mau nganterin, padahal kerjaannya sama kayak saya di Itu jalanan dia. ya, Bu. Ya udah, Bu. Nanti kalau pas ketemu, Ibu mau ngasih makanan ini ya? Iya. Oh iya, Bu. Ku yang bukanlah yang sekarang, dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu Cima. Randy. Nenek, Ngapain kamu di sini? nyari duit. Ya ampun, disuruh siapa nyari uang? Disuruh nyari duit, Nek, sama Bapak. Ya ampun, cucu nenek, ya ampun. Tidak benar bapak kamu. Cucunya. Ayo, udah pulang, ya bang. Ibu, ini benar cucunya? Iya benar bang. Cucu ibu ini ya Allah. Ya udah, Bu, ayo, Bu. Kebangetan bapaknya, ya ampun. Udah, Bu. Udah, yuk. Tari, bagi duit apa? Buat modal slot nih. Hah? Udah bang, nggak ada bang. Sekarang Randy aja ngamen. Bang, mau dari mana? Cerewet banget, Bawel. Ntar juga kalau gua menang, gua kasih duit yang banyak buat beli emas, buat beli anting. Mana duitnya? Mana sini ya? Ada nggak? Bang, judi online tuh nggak bisa bikin abang kaya, tau nggak sih bang? Abang itu mau ditipu. Ah udah, nggak usah so nasihatin. Cepet ya, 100.000 mana? Ya bukan Gocap. gitu, Ah, Bang. susah udah. Bang, Bang. Mana? Bang, nggak ada. Ada kali bohong lo. Nah ini ada nih 50.000 tuh. Lumayan nih. Bang, jangan. Udah. Ya bang, bang. Udah, kita amat sih lo. Ntar kalau gue menang, gue ganti yang banyak. Enggak bang, akan. Udah, diem aja lo. Susah. Bang. Bang, itu buat banget, bang. Jangan banget sih lo, bang. Kamu ngapain di sana? Disuruh ngamen sama Bapak, Nek. Ngamen. Iya, Suruh bapak. kata ibu, Bapak gila judi online. Waduh, judi online. Wah, bahaya, Bu, kalau sampai gila judi online gitu, Bu. Udah banyak contohnya, Bu. Teman-teman saya nih, sampai jual-jual motor buat main judi online itu, Bu. Bahkan sampai utang sana-sini, Bu, buat modal judi online itu, Bu. Pokoknya ngeri, Bu. Aduh. Ya. Oh. Ya, menang. Asik. Kalah lah. Ya, keluar. Ya. Oh begini tiap harinya. Anak dibikin mainan ya? Anak kamu nih di jalanan nih, ngamen. Ibu nggak usah cerewet ah. Si Randy juga ngamen. Duitnya buat jajan dia juga, Bu.
Keterlaluan emang kamu ya. Gak ada tanggung jawabnya sebagai bapak. Ibu nggak usah bawel, nggak usah cerewet. Ini juga lagi usaha tuh, Bu. Tuh. Nanti kalau menang ya, dapat duit banyak. Tuh. Usaha, mimpi kali kamu mau dapat duit banyak. Buat ibu juga, buat Randy, buat Mas Ari tuh. Bisa beli barang yang banyak. Buat belanja, Bu. Ibu nggak tahu aja. Oh, menang tuh. Ya, kalah. Lagi dalam. Parah ya kalau orang udah kegilaan judi online. Bikin males ngapa-ngapain. Tuh kan benar. Kenapa kamu nangis-nangis? Bang Miswan udah bikin judi online, Bu. Kan benar perkiraan ibu. Ibu ketemu anak kamu di jalanan ngamen. Tahu nggak? Iya, Bu, makanya Randy disuruh ngamen. Tari udah bingung, Bu, harus gimana, Bu? Kamu mulai sekarang, ikut ke rumah ibu. Ibu nggak ikhlas, nggak redo anak sama cucu ibu ditelantari. Ya udah kamu kemas-kemas bajunya. Tapi Bang Miswan gimana, Bu? Kenapa kamu masih mikirin dia? Sedangkan dia nggak mikirin kamu. Kenapa kamu nangis lagi? Udah nggak usah pikirin. Daripada kamu tiap hari begini. Ayo udah. Cepet. Ayo. Mas, ini ongkosnya, ya. Nggak usah, Bu, buat ibu aja. Enggak, udah ambil. Ibu terima kasih ya, dianterin, ibu dipesenin taksi online. Ya, makasih banyak ya, Mas. Iya, Bu, sama-sama. Ya udah, Bu, ibu hati-hati ya. Iya, iya. Bu, tarik. Jangan tinggalin gua dong. Apalagi sih, Bang? Aku tuh udah pusing, udah stres. Kita masing-masing aja, Bang. Miswan, urus saja diri kamu sendiri. Gak usah ini anak cucu ibu. Tapi Bu, Tari, dengerin dulu. Randy, dengerin Bapak dulu, Tari. Mas Tari. Bu, tunggu dulu, Bu, dengerin saya dulu. Mau kemana ini? Bu. Tunggu dulu, jangan pergi. Habis nganterin Ibu Rahayu sama cucunya, saya mendapat pelajaran baru tentang arti kasih sayang dan tanggung jawab. Ya, pekerjaan ojol bukan hanya sekedar antar dan jemput penumpang aja. Tapi kadang kita jadi bagian dari cerita hidup orang lain. Dan itu yang bikin saya makin bersyukur dari setiap perjalanan hidup yang ada. Pengalaman yang seperti ini yang bikin saya sadar. Kalau di jalanan itu selalu ada aja cerita buat semua yang mau mendengarnya. Jam pulang kantor tuh emang jam paling gacor ya. Di mana-mana banyak driver ojol yang nyari penumpangnya yang udah pesen gitu. Kadang biar cepet kita saling panggil nama. Ya biar cepet dan gampang. Lumayan kan, gak usah kelamaan. Bisa cepet beresin orderan biar makin lancar gitu. Pak, aku di halte ya. Udah di depan kantor, halte depan kantor. Mas Agus ya? Oh iya, betul Mbak. Mau langsung aja? Ya, sekarang Mas. Jalan ya Mbak. Buruan ya Mas.
Ya. Mas Agus ya? Iya, Pak. Iya. Udah, Mas. Mas, kayaknya salah jalan deh. Salah jalan apa Mbak? Orang sesuai tujuan kok ini. Bukan Mas, saya tuh nggak pernah lewat sini. Saya juga nggak tahu ini di daerah mana. Iya Mbak. Waduh, saya salah jalan dong. Alamat rumah saya tuh bukan di sini Mas. Alamat rumah saya di Cilandak. Lah, bukannya ke Depok? Bukan lah, orang alamat rumah saya di Cilandak. Gimana sih Mas? Waduh, kok bisa ya? Ya gimana nih? Ya putar balik lagi lah. Oke, coba ya Mas ya. Bukan ya Mas? Oke. Waduh, gimana sih Mas? Kok bisa salah? Oh iya Mbak, maaf Mbak. Bentar ya Mas, saya cek drivernya dulu. Oke. Mas Agustio, gue salah naik nih ternyata. Aduh. Kok Mbak Nadia ngechat ya? Bentar. Kayaknya ini penting nih. Iya, Mas. Aduh. Kok jadi ketuker? Ini salah naik apa gimana sih? Mbak siapa ya namanya? Nadia bukan? Lah, Mbak Nadia siapa, Mas? Bukan Mas, saya Vira. Emang kenapa? Aduh, berarti saya mau salah bawa penumpang. Penumpang saya kan namanya Nadia. Kok bisa sih, Mas? Gimana sih ini? Saya udah nunggu lama loh, Mas. Kok bisa ketukar gini? Gimana dong? Ya udah deh, saya coba telepon drivernya biar jelas. Ya udah. Bentar Pak. Halo Mas, ini kok bisa ketukar gini gimana ya? Oh iya Mbak Vira, maaf. Saya salah bawa penumpang ini. Iya Mas, saya Vira. Saya seharusnya naik sama Mas Agus. Lah ini sama Mas. Agustio Mbak. Nah, sama Mas Agustio. Gimana Mas? Ya udah Mbak, coba biar saya yang ngomong sama Ya drivernya. udah nih Mas. Halo Bang. Halo. Itu Abang posisi di mana? Ini saya lagi di Ciganjur Bang, di Jalan Kafe. Ah, saya ini di Serengseng Bang. Kita ketemuan deket taman aja ya. Nah, boleh tuh, boleh. Oke Bang. Ya udah yuk, kita ketemuan di sana Ya aja. ampun Mas, saya jadi malu banget nih. Ya udah. Ya udah deh Mas, maaf ya Mas. Loh, kok nggak ada orang ya? Coba bentar ya, saya telepon dulu. Kok nggak diangkat-angkat sih? Apa jangan-jangan mereka langsung diantar ke rumah? Atau gini aja nih Mbak beresin aja orderannya nih. Langsung order lagi aja. Gimana? Ya, tujuannya diganti lagi dong, Mas. Jadi mahal itu mah. Gimana ya? Tunggu ya, Mas. Ya udah kalau gitu. Oke. Loh, Nadia, Vira, di sini? lu ngapain di sini? Lu apa kabar? Gue baik, lu gimana? Sama, gue juga baik. Lu mau kemana, Vira? Lah, gue mau balik ke rumah. Sama, gue juga mau balik. Terus itu gimana nih? Ya udah kita tukeran. Oh, ini Mbak Vira ya? Berarti Iya, ya? saya Mas Vira. Oh, Mbak Vira salah naik ojol kayaknya. Mbak harusnya sama saya. Mbak Nadia ini harusnya sama Mas Agustio ini. Gue dari tadi curiga di jalan. Vira mana nih? Ternyata Vira Ya, lo. lo juga sih, gue gak nyangka bisa ketemu sini. Iya. Ya udah kapan-kapan ketemu Iya, lagi kita kita atur ya. jadwal ya. Oke, siap. Ya. Duluan ya. Oke. Berarti Oke.
Maaf ya, Mas. Ayo, Mas. Dadah. Ya, begitulah guys. Orderan gak selalu mulus di jalan. Jadi buat lo semua yang sering naik ojol, jangan lupa buat ngechat nama drivernya. Begitu juga teman-teman driver nih. Cek dulu nama-nama customernya. Biar nggak ketuker. Ya, semoga perjalanan lo lancar semua. Para pemirsa setia COD yang selalu haus akan tawa, hari ini kita punya sajian spesial buat kalian yang suka banget sama kelucuan Abang Ojol. Yes, ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Top 5 momen paling unik Abang Ojol bareng artis ternama. Let's go, kita lihat. Selamat datang di urutan kelima. Kali ini kita punya video seru dari Soseo, mantan anggota K-pop Unicorn yang bikin heboh di Bali. Duh, bayangin aja deh, artis cantik ini naik ojol selama 4 jam buat keliling lokasi wisata. Ia unggah sebagian perjalanan ke akun sosmednya. Waduh, siapa sangka ya, Soseo menyukai naik ojol. Abang ojolnya tahu nggak ya kalau yang dibonceng itu artis Korea terkenal? Tapi Soseo kayaknya bener-bener menikmati perjalanannya ya guys. Tropic stick in Bali. Di urutan keempat, di mana kita bakal lihat kejadian seru dari DJ ternama Steve Aoki. Gak nyangka dalam video ini dia lagi menikmati perjalanan di Legian Bali. Steve harus menembus kemacetan parah dengan naik ojol. Coba bayangin tuh, di tengah macet, Steve duduk santai. Nyantai beneran kayak di pantai. Padahal di sekelilingnya itu mobil-mobil kejebak macet. Kita semua bisa belajar ya dari Steve. Cara terbaik buat menikmati perjalanan adalah dengan santai aja. Macet mah mau diapain lagi, ayo. Ya udah, nikmatin aja lah. Hehe. Mas nggak sadar kalau dia lagi pegangan tangan sama Laura Basuki, Mas. Di urutan ketiga, kita punya momen lucu dari rekan Laura Basuki. Di dalam mobil, mereka lagi nungguin lampu lalu lintas. Tapi, lihat deh. Di belakang mobil Laura ada abang ojol yang lagi pegangan di kaca jendela. Waduh, kelihatannya kayak mereka lagi pegangan tangan ya guys. Padahal dipisahin kaca tuh. Setelah digoda sama temennya, Laura nggak bisa nahan tawa loh guys. Ini dia momen yang bikin kita ingat betapa serunya kehidupan sehari-hari dengan abang ojol yang penuh kejutan. Semoga abang ojolnya juga terhibur ya. Tadi aku pesen GoFood. Terus drivernya namanya siapa? Mario Bellino. Siapa? Mario Bellino. Mario Bellino. Maksudnya apa? Saya Miriam Bellina, kamu Mario Bellino. Di urutan kedua, kita punya momen seru dari Miriam Bellina. Cekidot video ini. Miriam bertemu abang ojol yang namanya mirip banget sama dia loh. Waduh, kebetulan atau gimana nih? Coba kita dengerin gimana Tante Mer jelasin kesamaan nama mereka ya. Kok emang kedengeran mirip ya? Suasana jadi heboh tuh. Dan semua orang di sekitar pada melirik. Bercandaannya Tante Mer bikin suasana jadi makin ceria. Artis papan atas mah beda ya. Bisa bikin kita ketawa. Nah ini nih ternyata yang menduduki urutan pertama. Karena si abang ojol ini adalah konten kreator yang sering membagikan kebahagiaan pada orang lain. Kenal dong sama Papa Gading Marten. Gading tersentuh oleh unggahan videonya, mendapat perhatian dari Gading Marten. Bayangin aja tuh guys, Gading memuji aksinya yang luar biasa dan memberikan hadiah yang bikin melongo, sepatu mahal dan barang-barang kece lainnya. Setelah unboxing paket hadiah dari Gading dengan hebohnya,
Si abang ojol kita ini tetap ingat dengan sesama. Dia malah memberikan sepatu yang dia punya buat temannya. Lihat tuh betapa temannya bahagia banget. Ini nih kenapa video ini layak mendapat posisi pertama. Sampai di sini dulu ya Top 5 COD. Ketemu lagi di hari dan waktu yang sama minggu depan. Hanya di Kajol, Kisah Ojol Antv. Bye-bye.